Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Di tengah hiruk pikuk kehidupan yang semakin kompleks ini, marilah kita bersama-sama merenungkan betapa besar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat rizki, dan nikmat iman yang mengantarkan kita pada kebenarannya. Sungguh setiap detik kehidupan adalah anugerah yang patut kita syukuri. Selain itu, mari kita tetap merutinkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta dan penghormatan kita terhadap beliau yang telah membawa cahaya Islam kepada dunia. Sholawat bukan hanya sekedar doa, namun juga sarana mendekatkan diri kepada Allah serta mengundang rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Siapa saja yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dalam kesempatan ini, khatib mengingatkan kepada para jamaah bahwa untuk perjalanan menuju ketakwaan yang lebih baik, kita perlu senantiasa memperbaiki diri. Takwa adalah pondasi utama yang menjaga kita dari godaan dunia yang sementara dan membimbing kita pada kebahagiaan akhirat. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga setiap tindakan dan niat kita menjadi bahan pertimbangan di hadapannya. Mari kita perkuat komitmen ketakwaan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan mencoba menyampaikan judul khutbah, iri, dengki, pembunuh rasa syukur. Ma'asyiral muslimin, di antara larangan dari Allah yang harus kita jauhi adalah sifat iri dan dengki, yang merupakan sifat perusak batin dan jiwa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk menjauhi sifat ini dengan sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim. La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah.
Janganlah kalian saling memboikot, saling membelakangi, saling membenci, dan saling menghasut. Namun jadilah kalian orang-orang yang bersaudara, sebagaimana diperintahkan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak hubungan sosial, memicu konflik, serta menghambat perkembangan diri dan lingkungan. Iri timbul akibat merasa tidak puas dengan pemberian Allah kepada orang lain, sedangkan dengki adalah rasa benci terhadap kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua sifat ini sangatlah berbahaya, karena selain merugikan diri sendiri, juga merusak harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjauhi sifat-sifat buruk ini dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang lebih mulia. Sebagai gantinya, mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Kita harus belajar untuk merasa bahagia atas kesuksesan dan keberuntungan orang lain tanpa merasa iri dan dengki. Kita harus berusaha untuk membantu dan mendukung saudara kita dalam kebaikan, bukan menghalangi atau merendahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam rangka menghindari sifat iri dan dengki, kita perlu memahami bahwa setiap individu telah mendapatkan takdir dan pemberian dari Allah yang berbeda-beda sesuai kadarnya masing-masing. Dengan memahami ini, kita dapat merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika iri dan dengki masih bersemayam dalam diri kita, maka lambat laun sikap syukur akan pupus, karena iri dengki merupakan pembunuh rasa syukur. Sebagai contoh kecil saja, saat seseorang tiba-tiba memberi kita uang 100.000 di saat kita memang membutuhkannya, lalu apa yang kita rasakan? Pastilah kita akan merasa senang dan bersyukur. Namun apa yang selanjutnya akan terjadi ketika di waktu yang sama ada orang yang memberikan 500.000 kepada orang lain? Jika iri dan dengki bersemayam lebih kuat dalam diri kita, maka rasa bahagia dan syukur karena telah mendapatkan 100.000 pun akan cepat pupus. Sekali lagi, iri dan dengki adalah pembunuh rasa syukur, sehingga sudah seharusnya kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, Imam Al-Ghazali menyebut bahwa iri dan dengki memiliki 3 tahap, yaitu pertama, tahap menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Kemudian tahap yang kedua adalah menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang, walaupun ia tak dapat menggantikan nikmat tersebut, dengan merasakan mustahil untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, ia merasa gembira dengan melihat kejatuhan orang lain. Iri dan dengki ini menurut Imam Ghazali lebih jahat dari yang pertama. Dan yang ketiga adalah tahap merasa tidak ingin jika kenikmatan orang lain hilang, tetapi ia sangat benci jika orang lain mendapatkan nikmat lebih darinya. Ini juga terlarang karena ia tidak ridho atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar terhindar dari sifat iri, maka perlu kesadaran hati untuk tidak membanding-bandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang dimiliki oleh kita. Kita perlu menyadari Allah telah menentukan rizki bagi setiap makhluknya, sebagaimana ditegaskan dalam surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib
wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki kepada orang lain, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarin menuliskan sebuah doa yang redaksinya sebagai berikut: Allahumma ighfir li hasidina fa innahum lima indahum minad dhayqi la yahtamiluna ru'yatan ni'amil lati 'alaina dunahum walau ittasa'at nufusuhum lam yaqa'u fi hasadina. Ya Allah, ampunilah para pendengki kami, karena mereka dalam kesempitan hatinya tidak kuat melihat nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kami. Bukan pada mereka. Andai mereka berhati lapang, mereka tentu takkan iri dan dengki kepada kami. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki yang dapat menjerumuskan kita kepada golongan orang-orang yang tidak bersyukur, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.